Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dafa Ibrizi dari kelas 11 Di sini saya akan menjelaskan sejarah Dinasti Abbasiyah. Yang pertama, latar belakang berdirinya Dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah merupakan pemerintahan yang berdiri setelah pemerintahan Dinasti Umayyah yang digulingkannya sebelumnya. Dinamakan Dinasti Abbasiyah karena penguasa serta pendiri Dinasti Abbasiyah merupakan keturunan dari Abbas bin Abdul Muthalib, yaitu paman Rasulullah. Nama Abbasiyah berasal dari kata Al-Abbas, dan Abbas itu adalah nama seseorang keturunan dari Bani Hashim. Berdirinya Dinasti Abbasiyah dilatar belakangi oleh kekacauan yang terjadi dalam kehidupan bernegara Dinasti Umayyah. Menjelang runtuhnya Dinasti Umayyah, ini para khalifah dan pejabat negara lainnya melakukan kekeliruan dan kesalahan yang menyebabkan terjadinya kekacauan tersebut. Yang kedua, masa kejayaan Dinasti Abbasiyah. Banyak ahli sejarah berpendapat bahwa masa kejayaan Islam Dinasti Abbasiyah terjadi pada tahun 750 Masehi sampai 1258 Masehi. Hal ini dikaitkan dengan kemunculan para ilmuwan dan filsuf dari dunia Islam yang memberikan kontribusi besar pada perkembangan ilmu pengetahuan. Khalifah Abbasiyah ke-7 Al-Ma'mun yang memerintah pada tahun 813 sampai 833 berpendapat bahwa masyarakat ideal masa depan hanya bisa diwujudkan melalui ilmu pengetahuan dan rasionalisme. Oleh sebab itu, ia mendirikan institut pendidikan di Baghdad yang dikenal dengan Bayat al-Hikmah. Bayat al-Hikmah berfungsi sebagai perpustakaan, pusat penerjemah, dan tempat berkumpulnya para cendekiawan dan ilmuwan dari seluruh dunia untuk berdiskusi. Tidak mengherankan apabila saat itu Baghdad dianggap sebagai salah satu pusat intelektual dan keilmuan pada masa kegemilangan Islam. Selanjutnya, faktor-faktor yang mendukung masa kejayaan Dinasti Abbasiyah. Yang pertama, akulturasi kebudayaan. Daulah Abbasiyah cenderung terbuka dengan budaya-budaya asing dan menaruh perhatian terhadap ilmu pengetahuan. Maka tidak heran jika terdapat pengaruh peradaban Yunani dalam bidang sains dan filsafat. Selanjutnya, penerjemahan ilmu pengetahuan ke dalam bahasa Arab. Ada kemauan kuat dari penguasa untuk mentransfer ilmu pengetahuan ke dalam bahasa Arab. Para ahli juga berinisiatif untuk mengembangkan pengetahuan dengan berkunjung ke berbagai pusat ilmu di dunia dan mencari kitab-kitab yang penting dan harus diterjemahkan. Perhatian pemerintah terhadap kemajuan ilmu pengetahuan. Pemerintah pada masa itu memiliki kebijakan yang mendukung bidang ilmu pengetahuan. Saat itu terdapat usaha penerjemahan, pendirian akademi, tempat observatium, perpustakaan, serta pemberian santunan bagi para ilmuwan untuk pelaksanaan riset, sains, dan teknologi. Selanjutnya, kondisi ekonomi yang baik. Terdapat fasilitas pendukung yang dibangun pada masa itu untuk memajukan ilmu pengetahuan. Kemajuan pada masa pemerintahan Daulah Abbasiyah. Yang pertama, kemajuan dalam bidang sosial budaya. Dalam bidang sosial budaya, Dinasti Abbasiyah mampu mempercantik seni, bangunan dan arsitektur, baik bangunan istana, masjid, bangunan kota, dan lain sebagainya. Contohnya seperti pada istana Kasrul Zahabi dan Kasrul Kuldi. Sementara bangunan kota seperti pembangunan kota Baghdad, Samara, dan lain-lainnya. Kemajuan juga terjadi pada bidang sastra, bahasa, seni, musik dengan munculnya sastrawan dan budayaan terkenal seperti Abu Nawas, Al-Mutanabbi, Abdullah bin Mukaffah, dan lain-lainnya. Kemajuan dalam bidang politik dan militer. Agar semua kebijakan militer terkoordinasi dan berjalan dengan baik, maka pemerintah Dinasti Abbasiyah membentuk Departemen Pertahanan dan Keamanan yang disebut dengan Diwanul Jundi yang mengatur semua yang berkaitan dengan kemiliteran dan pertahanan keamanan. 3. Kemajuan di bidang ilmu pengetahuan. Kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan merupakan berkah dan kebijakan politik Bani Abbasiyah yang memiliki tradisi intelektual dan budaya riset yang sudah lama melingkupi kehidupan mereka. Dari kemajuan bidang pengetahuan lahirlah beberapa ahli filsafat, sejarah, ilmu bumi, astronomi, dan kedokteran, dan lain-lainnya. Ilmuwan yang terkenal di masa Bani Abbasiyah adalah diantaranya Ibnu Sina, Ar-Razi,
Al-Kawarasimi, Wafiq Al-Andalusi, Al-Battani, Muhammad bin Ishaq, Abu Nazar Al-Farabi, Al-Kindidan, dan lain-lain. Dan yang terakhir, faktor yang menyebabkan dinasti Abbasiyah runtuh. Yang pertama adalah lepasnya wilayah-wilayah kekuasaan dinasti Abbasiyah pada masa itu. Yang kedua, konflik antara berbagai suku bangsa Turki, Persia, dan Arab. Yang ketiga, konflik keagamaan seperti antara aliran Mu'tazilah dan Asy'ariyah, serta antara aliran Syiah dan Ahlus Sunnah. Yang keempat, serangan bangsa Mongol. Baiklah, sekian penjelasan saya tentang sejarah dinasti Abbasiyah. Jika ada kata-kata yang salah dan materi yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.